Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami, yaitu dengan judul Perencanaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Biomasa menggunakan software Homer Pro di SMPN 5 Bayan. Dengan nama-nama kelompok kami yaitu yang pertama Alang Fatih Akram, Firman Maulana, Haris Setio Adi, dan saya sendiri yaitu Isma Damara. Baik, untuk mempersingkat waktu kami akan langsung memaparkan materi kami. Baik, yang pertama yaitu di sini ada bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya yaitu energi merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat, di mana terdapat dua jenis dari energi ini. Yang pertama yaitu energi baru terbarukan atau disebut dengan EBT. Yang kedua yaitu energi tak terbarukan yang berasal dari fosil dan jumlahnya terbatas, dimana di masa depan EBT ini seperti energi bio akan berperan penting karena cadangan energi fosil semakin menipis. Namun pemanfaatan energi alternatif di Indonesia khususnya di Lombok Utara masih minim. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pemanfaatan energi alternatif seperti energi surya dan biogas. Salah satunya yaitu di SMPN 5 Bayan, Lombok Utara. Baik, selanjutnya itu ada tujuan penelitian, di mana di sini ada dua poin. Yang pertama itu untuk mengetahui potensi energi surya dan biomasa dalam menghasilkan energi listrik di SMP Negeri 5 Bayan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kemampuan sistem hybrid PLTS dan biomasa dalam mencukupi kebutuhan energi listrik sekolah secara mandiri dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada manfaat penelitian, juga ada dua poin. Yang pertama yaitu untuk memperoleh pemahaman tentang manfaat energi surya sebagai sumber energi listrik, dan yang kedua yaitu untuk memperoleh pemahaman tentang manfaat kotoran hewan, salah satunya yaitu kotoran sapi yang kami gunakan di sini untuk penelitian sebagai sumber energi listrik. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Firman Maulana dengan NIM F1B022051. Di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi tugas besar, di mana saya akan membahas tentang bab 2 yang berisi dengan landasan teori. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek photovoltage. Photovoltage sendiri merupakan fenomena fisika yang terjadi pada permukaan sel surya atau solar cell ketika menerima cahaya matahari. Selanjutnya, cahaya yang diterima diubah menjadi energi listrik. Hal ini disebabkan karena adanya energi foton cahaya yang membebaskan elektron-elektron sehingga mengalir dalam sambungan semikonduktor tipe N dan P yang pada akhirnya menimbulkan arus listrik. Kemudian komponen PLTS. Di sini komponen PLTS ada 6 buah, yaitu pertama panel surya, kedua modul surya, ketiga inverter, 4 solar charge atau solar charge controller, 5 baterai, 6 combine box. Kemudian pembangkit listrik tenaga biomasa. Penggunaan biomasa untuk menghasilkan panas secara sederhana, yaitu biomasa langsung dibakar dan menghasilkan panas, dan panas hasil pembakaran akan dikonversi menjadi energi listrik melalui turbin dan generator. Panas hasil pembakaran biomasa akan menghasilkan uap dalam boiler. Uap akan ditransfer ke dalam turbin sehingga akan menghasilkan putaran dan menggerakkan generator. Kemudian, pembangkit listrik tenaga biomasa dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu biobriquette dan gasifikasi. Pada metode biobriquette, limbah biomasa seperti sekam, serbuk, gergaji, dan limbah pertanian dikeringkan, kemudian dipadatkan menggunakan alat manual atau mesin menjadi briket padat yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk memasak atau pembangkit uap. Sementara itu, pada metode gasifikasi, limbah biomasa dimasukkan ke dalam reaktor gasifikasi dan dikonversi menjadi gas melalui proses pembakaran tidak sempurna. Gas hasil gasifikasi kemudian dimurnikan dan digunakan untuk menggerakkan motor atau turbin yang selanjutnya menghasilkan listrik. Kedua metode ini tidak hanya mendukung
diversifikasi energi, tetapi juga menjadi solusi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian penjelasan tentang aplikasi HUMER. HUMER adalah singkatan dari Hybrid Optimization Model untuk energi terbarukan. Midwest Research Institute memiliki hak cipta perangkat lunak ini. Ini dikembangkan oleh National Renewable Energy Laboratory atau NRL dari Amerika Serikat. Perangkat lunak ini digunakan untuk membantu merancang berbagai konfigurasi pembangkit listrik. Ini memiliki berbagai komponen bawaan seperti panel photovoltaik, turbin angin, beban utility dari berbagai jenis generator, konverter, dan cadangan baterai. Perangkat lunak ini digunakan untuk mensimulasikan berbagai skema pembangkit listrik dan kemudian skema tersebut disimulasikan untuk menemukan konfigurasi pembangkit listrik yang paling optimal terkait dengan biaya operasi, biaya bersih saat ini atau net percent cost, emisi gas, dan perbandingan ekonomi, dan lain-lain. Kemudian letak geografis dari SMPN 5 Bayan. Luas wilayah desa Sukodana adalah seluas 14,45 km persegi. Adapun dalam penelitian ini, kami melakukan perencanaan sistem pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yaitu PLTS dan biomasa pada titik koordinat minus 8,28 lintang selatan, 116,37 bujur timur, atau lebih tepatnya di Dusun Semokan, SMPN 5 Bayan, di mana sebelumnya tahun 2023 sekolah ini bernama SMPN Satap 2 Bayan sebelum kemudian berganti nama menjadi SMPN 5 Bayan. Jumlah penduduk desa Sukadana sebanyak 5.469 jiwa. Di desa Sukadana Putih, Kecamatan Bayan merupakan daerah yang beriklim tropis dengan kondisi geografis yang cenderung lebih panas, sehingga sangat efektif pemanfaatan energi surya pada daerah tersebut. Selain itu, desa tersebut memiliki peternak yang cukup banyak yang bisa digunakan untuk pemanfaatan energi terbarukan di desa tersebut seperti biogas. Kemudian alur penelitian. Pertama-tama kita memulai dengan perencanaan sistem. Setelah dilakukan perencanaan sistem, dimasukkan data yang diperlukan untuk sistem tersebut. Kemudian dari data tersebut kita menganalisis data dan sistem secara manual, kemudian menginputkan data pada software HUMER. Setelah menginputkan data pada software HUMER, menganalisa output hasil akhir dari HUMER, kemudian mendapatkan kesimpulan, dan selesai. Baik, perkenalkan nama saya Ruswadi dengan F1B022053. Di sini akan menjelaskan bab hasilan pembahasan hitung penggunaan listrik per hari. Diketahui biaya listrik per bulan sebanyak Rp147.250. Data ini dilakukan dari dana bos SMPN 5 Bayan. Terus daya kWh meter sebanyak 2.300 VA. Terus daya tarif, kemudian tarif kWh per meter per bulan sebanyak Rp144,7 per kWh. Dari tadi kita dapat menghitung energi per bulan, yaitu dilakukan sebesar 101,7622 kWh. Terus energi per hari dilakukan yaitu sebesar 3,91 kWh. Terus dengan daya listrik per hari sebesar 0,162 kW. Dan berikut merupakan beban listrik per hari dengan daya SMP 5 Bayan, yaitu beban lingkungan lampu, kipas angin, komputer, listrik, router, dengan total beban yang yaitu sebesar 1.600 watt. Dan berikut merupakan tabel parameter perhitungan surya pada setiap tanggal 21 setiap bulan di Kecamatan Bayan. Terus berikut merupakan nilainya yang dicari, yaitu untuk mencari waktu matahari rata-rata didapatkan nilai 18,76. Kemudian mencari waktu matahari nyata didapatkan nilai 18,648. Terus dari sudut jam yaitu 99,72 derajat. Terus untuk mencari sudut tinggi didapatkan nilai sebesar 11,88 derajat. Terus mencari intensitas radiasi normal IDN watt hour per meter kuadrat didapatkan 22,3 kWh per meter kuadrat. Dan berikut merupakan hasil perhitungan dari radiasi matahari secara keseluruhan. Berikut merupakan perhitungan untuk mengetahui potensi energi biomasa di wilayah Kecamatan Bayan. Itu data ini dilakukan dari Badan Statistik Lombok Utara tahun 2024.
Hewan yang terlihat ini itu sapi, kerbau, kuda dengan jumlah yang putaran per ekor seperti pada tabel berikut ini. Dan untuk menghitung jumlah daya yang dapat diibaratkan dari kotoran ternak itu, pertama mencari total jumlah kotoran sapi yang diserap per hari, dilakukan nilai sebesar 203.250 kg, dan untuk kemudian mencari volume gas bio per hari dalam satuan liter, dilakukan sebesar 18.296.100 liter. Terus cari total volume gas bio per hari dan satuan meter kubik, dilakukan sebesar 18.296,1 meter kubik. Terus cari total energi yang dihasilkan per hari, dilakukan sebesar 1.536,8724 kWh. Terus cari total daya yang dihasilkan per hari, yaitu sebesar 64,03635 kW. Berikut bukan hasil perhitungan suara energi biomasa dikecamatan Bayang, yaitu sapi sebesar 64,03635, kerbau sebesar 1,2789, kuda sebesar 0,00189. Dilakukan total daya yang diberikan keluarnya sebesar 65,31714. Dan berikut bukan hasil perhitungan jumlah ternak yang digunakan untuk PTB biomasa. Data ini diasumsikan menggunakan jumlah ternak yang di sekitar lingkungan sekolah pada desa Sukadana saja, yaitu jenis hewan sapi, yaitu yang jenis hewan hanya sapi yang digunakan dengan jumlah 52 dengan energi yang dihasilkan sebesar 3,9312 kWh, dan total yang dibandingkan sebesar 0,1638. Dari data ini cukup untuk mensuplai kebutuhan energi listrik dan daya listrik pada SMP 5 Bayan saja. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lafati Akram dengan NIM F1B022044. Di sini saya akan menjelaskan hasil simulasi yang kami lakukan dengan Homer Pro. Yang pertama yaitu konfigurasi dari sistem berupa sistem microgrid tersusun dari beberapa komponen berupa PV modul CS6X325P, kemudian konverter SIBO 1000A, generator berbahan bakar biogas, dan grid dari PLN. Kemudian, data sumber daya berupa data Global Horizontal Irradiance atau GHI berdasarkan letak geografis SMP 5 Satabayan didapatkan dari NASA Power, kemudian diinput ke Homer sehingga didapatkan rata-rata radiasi matahari sebesar 5,58 kWh per meter kuadrat per hari. Kemudian potensi biomasa sendiri dari kotoran hewan ternak sebesar 0,5 ton per hari secara merata sepanjang tahun berdasarkan asumsi mengingat sebagian besar ternak dipelihara secara lepas. Kemudian data beban berupa beban listrik harian SMP 5 Satabayan dia disusun berdasarkan estimasi penggunaan energi selama jam operasional sekolah yang mulai aktif dari jam 7 sampai jam 3. Pola konsumsi energi diasumsikan stabil untuk mendapatkan pola penggunaan energi dengan estimasi yang maksimal. Kemudian hasil simulasi dari Homer berdasarkan data perbandingan sistem pada gambar sistem microgrid yang direncanakan berupa PV CS6X325P, generator biogas, grid dari PLN, dan konverter SIBO 1000A memiliki keunggulan dari segi ekonomi jangka panjang dibandingkan dengan sistem yang hanya menggunakan grid, meskipun perbandingan biaya investasi awal sebesar 29, yaitu 29,4 juta, tetapi net present cost dari sistem yang hanya mengandalkan PLN sebesar 26,6 juta, sementara NPC untuk sistem microgrid sendiri sebesar 24,2 juta. Sistem microgrid memiliki nilai cost of energy yang lebih murah dibandingkan sistem yang hanya mengandalkan grid dengan selisih sebesar Rp1.202. Dengan renewable fraction dari sistem yang direncanakan sangat tinggi, yaitu sebesar 99,6%, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem hampir sepenuhnya mengandalkan energi baru terbarukan. Kemudian nilai perbandingan base system grid dengan sistem microgrid yang direncanakan berdasarkan hasil simulasi. Sistem usulan menunjukkan performa ekonomi yang jauh lebih unggul dibandingkan sistem dasar yang hanya mengandalkan PLN dengan perbandingan nilai present worth sebesar 2.484.000, annual worth sebesar 192.000, return on investment atau ROI sebesar 4,6%, internal rate of return sebesar 7,1%. Berdasarkan beberapa data sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi dianggap layak dengan simple payback selama 12,3 tahun dan discounted payback selama 21,54 tahun. Kemudian untuk hasil dari produksi dan konsumsi tenaga listrik tahunan berupa pola produksi dan konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan oleh sistem.
dari tabel produksi yang dapat dilihat bahwa PV panel menghasilkan 527 kWh per tahun, generator menghasilkan 7.230 kWh per tahun, dan dari PLN sendiri hanya sebesar 31,6 kWh per tahun. Pola konsumsi energi listrik dari pembangkit mikrogrid SMP 5 Satabayan per tahun sebesar 1.426 kW, sehingga kelebihan energi listrik yang dijual ke grid yaitu sebesar 6.297 kWh. Kemudian berikut beberapa spesifikasi operasional dari beberapa komponen, yaitu yang pertama yaitu PV dengan kapasitas 0,325 kW beroperasi selama 4.398 jam per tahun menghasilkan daya listrik sebesar 5.527 kWh per tahun, dan energi yang dijual ke grid sebesar 538.000 per kWh. Generator beroperasi selama 8.760 jam per tahun dan menghasilkan daya sebesar 7.230 kWh per tahun. Dan penggunaan bahan bakar biogas hasil dari peternakan setempat yaitu sebesar 182 ton per tahun, dan rata-rata inverter dan konverter sendiri adalah sebesar 0,542 kWh, 0,542 kW dengan durasi beroperasi selama 4.380 jam per tahun, dan losses yaitu sebesar 59 kWh per tahun. Sehingga dapat disimpulkan hasil operasional dari grid sendiri yaitu jumlah pembelian annual dari energi listrik dari grid selama 1 tahun yaitu sebesar 32 kWh, dan jumlah annual energi listrik yang dapat dijual ke grid dalam 1 tahun adalah sebesar 6.297 kWh. Sehingga berdasarkan hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa SMP 5 Satabayan memiliki potensi sumber energi terbarukan yang baik, yaitu energi surya dengan rata-rata radiasi matahari sebesar 5,58 kWh per meter kuadrat per hari, serta biomasa dari kotoran sapi yang tersedia di sekitar lokasi sekolah. Kedua sumber ini dapat dimanfaatkan sebagai solusi kelistrikan mandiri dan berkelanjutan di daerah 3T. Berdasarkan hasil perhitungan dan simulasi Homer Pro, sistem pembangkit hybrid on-grid yang terdiri dari PV dengan kapasitas 0,325 kW, biogas dengan generator biogas dengan kapasitas 1 kW, dan inverter dengan kapasitas 0,542 kW mampu menghasilkan total energi sebesar 7.788 kWh per tahun, dengan kontribusi utama dari biogas yaitu sebesar 92,8%, PLTS yaitu kontribusinya sebesar 6,77%, dan grid memiliki kontribusi sebesar 0,405%. Kemudian menghasilkan surplus energi sebesar 7.225 kWh per tahun yang dapat dijual kembali ke grid dengan nilai cost of energy COE sebesar Rp378 per kWh. Kemudian memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang dengan nilai present worth yaitu sebesar 2.484.000, ROI-nya itu sebesar 4,6% dan IRR-nya yaitu sebesar 7,1%. Sehingga dapat diketahui bahwa software Homer Pro terbukti sangat bermanfaat dalam membantu simulasi dan analisis sistem pembangkit listrik hybrid baik dari sisi teknis maupun ekonomis, sehingga mempermudah perencanaan dan pengambilan keputusan berbasiskan data yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf.